Oke, kita mulai guys. Nanti misalkan ada yang salah atau ada yang kurang benar, kalian benerin di kolom komentar, kita sharing bareng-bareng. Di sini tujuanku bukan untuk menggurui, tapi untuk menyampaikan aja apa yang aku alami selama aku ngoprek deviceku ini guys ya. Yang pertama, ini yang sering banget ini unik ya. Ganti custom ROM itu tidak menyebabkan eMMC error atau rusak, asalkan user tahu cara mainnya dan paham dengan kondisi device-nya. Jadi ini banyak banget yang berseliweran di luaran sana bahwa ngoprek Android, ngoprek HP Android, ngoprek custom ROM Android terutama ya, itu bikin eMMC lemah, rusak, cepat error dan sebagainya. Itu tidak benar guys, selama kalian paham dan bener untuk cara ngopreknya dan nggak barbar ya. Kalau kalian barbar misalkan mainnya sambil dicas, terus ngecasnya itu nggak bener, ngecasnya pakai headset, nyimpennya di dashboard mobil yang kepanasan dan sebagainya, terus kemudian ngecasnya sambil dimatikan HP-nya, itu kan perbuatan yang sangat salah sebenarnya ya. Kemarin juga sudah sempat aku tulis juga di komunitas ya, soal pengecasan, soal cara-cara penggunaan yang keliru juga. Nanti kalian tinggal simak aja di community yang kemarin sudah aku tulis. Kemudian selanjutnya, setiap ROM MIUI akan selalu minta login akun Mi kalau di custom ROM MIUI sebelumnya kalian belum logout ya, ataupun entah gara-gara lupa sandi atau gara-gara kalian belinya itu second ya, dan di pemilik pertama itu belum di logout dulu, biasanya kayak gitu. Kemudian yang kedua, setiap ROM MIUI yang berbase MIUI akan selalu minta login akun Mi jika di ROM MIUI sebelumnya kalian nggak logout terlebih dahulu akun Mi-nya. Jadi kekunci Mi Cloud ya, kekunci akun Mi. Nah, untuk solusinya kalian bisa tetap pakai custom ROM MIUI, asalkan kalian pakai trik yang kemarin sudah aku share ya di video sebelumnya. Kalian tinggal cari aja ya, belum lama ini aku sudah 2 kali bahas soal ini guys, soal bypass akun Mi, biar kalian bisa nyobain custom ROM MIUI juga, nggak melulu di AOSP karena kekunci akun Mi tadi ya, entah karena lupa sandi atau karena belinya dulu second dan sama pemilik sebelumnya belum di logout. Oke, tinggal dicari aja triknya di video sebelumnya. Next, kemudian ROM yang beda, dalam artian beda versi Androidnya, beda nama custom ROM-nya, terus beda maintainernya, pokoknya beda jenisnya dan sebagainya, itu selalu disarankan untuk clean flash. Bahkan yang sama ROM-nya pun, yang sama-sama maintainernya dan sebagainya, itu biasanya disarankan untuk clean flash. Kenapa? Itu untuk menghindari error atau problem akibat apa ya, kayak semacam data-data yang tertinggal, tersisa dari custom ROM sebelumnya. Dan ini pun juga bakal berguna kalau kalian misalkan nemui kendala, terus kemudian kalian tanya ke maintainer atau ke grup, itu biasanya ditanya clean flash apa dirty flash. Kalau misalkan kalian dirty flash ya wajar aja, banyak yang nggak bisa bantu soalnya kalian dirty gitu ya. Antara dirty sama clean flash itu bedanya, kalau misalkan dirty itu yang di web kurang dari 5 jenis ini guys: Dalvik, cache, sistem, vendor, data, itu namanya clean flash ya. Kalau kalian centang 5 itu, kalau kurang dari itu namanya dirty flash. Oke, nanti kalau misalkan kurang paham tinggal komen aja di bawah mana yang nggak paham. Next, ganti custom kernel, ganti firmware, ganti custom recovery itu gampang banget, nggak perlu web atau centang apa-apa, tinggal ke recovery, terus cari filenya, install, udah kelar. Misalkan mau ganti custom recovery, misalkan dari recovery apa ya, pitch black mau ke orange fog atau sebaliknya, itu tinggal cari aja file custom recovery-nya, kemudian dia di flash aja atau diinstal aja, nanti bakalan otomatis dibawa ke recovery yang baru, yang recovery yang kita ganti tadi. Oke. Next, soal kernel. Umumnya ada 2 macam ya kernel ini, ada Allcam sama Newcam. Untuk custom ROM berbase AOSP biasanya pakai Allcam, sedangkan untuk MIUI yang belum dimodifikasi itu biasanya juga pakai Allcam, itu standarnya. Tapi untuk custom ROM MIUI yang sudah dimodifikasi, ditambah-tambahin segala macam, mulai status bar dan tampilan-tampilannya, pokoknya udah dimodif sedemikian rupa, itu biasanya dia pakai Newcam. Tapi tergantung maintainernya juga sih. Jadi intinya misalkan kalian mau ganti kernel terus kemudian menjumpai kamera kalian itu error, itu artinya kalian tinggal ubah aja jenis kernelnya ya, dari Newcam ke Allcam atau sebaliknya.
soalnya ngefeknya itu kalau salah nginstal kernel itu biasanya ke kamera jadi error, nggak bisa dibuka. Itu tinggal ganti aja kernelnya. Kalau misalkan dari new cam ya ganti ke all cam, kalau misalkan dari all cam ya ganti ke new cam. Tapi akhir-akhir ini ada kernel yang berjenis QTI Haptic ya, jadi ada 3 jenis, kalian ya tinggal pilih aja di antara itu, tergantung dari ROM-nya sendiri guys. Next, di kebanyakan custom ROM atau di beberapa device yang bergaransi distributor kayak punya aku ini, kemungkinan akan mengalami masalah suara mendem saat main game sambil open mic. Ya, aku bilang tadi kemungkinan, dan aku bilang juga di beberapa device yang bergaransi distributor. Artinya tidak semua Redmi Note 5 mengalami hal ini, tidak semua custom ROM mengalami hal ini. Ada juga custom ROM yang aman-aman aja perkara suara mendem ini, ada juga yang nggak aman. Tapi kebanyakan custom ROM yang aku jajal itu mengalami kasus suara mendem ya di device Redmi Note 5 Pro. Untuk device yang lain aku masih belum jumpai, jarang banget lah pokoknya. Dan untuk solusinya ada di deskripsi, kalian tinggal cari aja di situ untuk mengatasi suara mendem saat main game sambil open mic. Terus yang terakhir soal root ya, soal root ini banyak yang nanya apakah ngoprek Android atau ganti-ganti custom ROM itu harus di root. Nah gini guys ya, untuk masalah root di Android itu beda kalau dibandingkan sama HP Symbian ya. Kalau zaman dulu itu kita harus root baru bisa kita ngoprek. Kalau di Android itu syarat mau ngoprek cuma 2. Yang pertama UBL alias Unlock Bootloader, yang kedua itu custom recovery, bisa pakai TWRP, pakai Pitch Black atau pakai Orange Fog yang tadi itu. Yang paling banyak dipakai sih Orange Fog ya, dan ini selalu aku rekomendasiin pakai Orange Fog aja. Ini khusus ini cocok ya, bukan ini rekomendasi guys, bukan mengharuskan atau mewajibkan dan sebagainya. Ini hanya rekomendasi, sebaiknya pakai Orange Fog untuk pemula karena lebih cocok guys menurutku gitu. Nah balik lagi soal masalah root ya, untuk root itu bukan syarat utama ya, sekali lagi bukan syarat utama. Jadi root itu sifatnya opsional alias menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau kalian pengen belajar ngoprek ya sebaiknya mulai di root aja ya, di root. Cuman nanti kelemahannya kalian harus terkendala sama M-Banking, aplikasi-aplikasi yang melarang akses root dan sebagainya, biasanya kayak gitu. Dan untuk cara mengatasinya tentu aja ada trik khususnya ya. Untuk masalah ngoprek itu semuanya sebenarnya ada triknya guys ya. Mau masalah problem segala macamnya itu sebenarnya semua ada triknya ya, tergantung dari kitanya sendiri mau nyari triknya apa enggak. Bisa pakai modul atau pakai patch atau pakai script atau apapun lah, itu biasanya ada guys. Kebanyakan sih sudah ada, dan kebanyakan juga sudah pernah aku bahas di video-video sebelumnya. Tinggal cari aja playlistnya, sudah aku buat juga untuk Android custom ROM-nya, untuk Android 9, 10, 11, 12, 13 sudah aku kelompokin. Terus untuk tutorial cara flashnya juga sudah ada di situ. Kemudian untuk apalagi ya, ya macam-macam lah sudah aku bikinin playlist khusus, tinggal diklik aja beres, tinggal disimak. Ya kira-kira kayak gitu. Misalkan ada yang kurang kalian tinggal tambahin aja di kolom komentar. Sekali lagi ini tujuannya bukan untuk menggurui, aku pengen sharing-sharing aja sesuai pengalamanku selama aku ngoprek device yang pernah aku pegang ini guys. Jadi kalau ada salah ya silakan dikoreksi, kalau ada benernya ya silakan diambil. Ya kita sama-sama saling ngisi aja biar opreker itu nggak punah guys ya, terutama buat user Redmi Note 5 Pro. Oke, makasih banyak sudah nyimak sampai sejauh ini. Kalau misalkan suka ya di like aja, kalau nggak suka ya silahkan di dislike kalau kalian tega guys ya. Thank you, Bang Dul pamit undur diri, bye bye.